Kali ini kita mau membahas sebuah helm full face yang cukup terkenal karena dipakai di ajang balap WSBK MotoGP dan juga terkenal di kalangan bikers Nusantara. Ini adalah helm Arai RX7X livery Little Samurai-nya Dani Pedrosa. Helm yang nyaman, nggak ada lawan. Dan kita akan bahas di setelah kerja. Selamat malam semuanya. Tapi nggak tahu kalian nontonnya pagi, siang, atau malam, atau sore. Ya, jadi halo, kembali lagi di channel setelah kerja yang akan membahas kegiatan apapun selain kerjaan, walaupun ini adalah juga kerjaan ya. Tapi ya begitu, kita akan membahas kali ini sebuah helm yang bisa dibilang helm flagship, helm full face flagship dari sebuah brand ternama yang berasal dari negeri Jepang, Japanese. Oke, jadi oke minasan, kita bahas. Tapi sepertinya kalau misalkan kita membahas terlalu detail dari spesifikasi, kalian juga nggak ada yang peduli juga kali ya. Tapi ya perlu disampaikan bahwa material utama dari helm ini adalah fiber, ya cuma fiber. Cuman perbedaan dari fiber yang lain adalah si Arai itu punya teknologi sendiri yang mereka sebut dengan PBSNC, yaitu Peripheral Belt Structural Net Composite. Jadi intinya fiber campuran mereka sendiri. Itu untuk spesifikasi. Terus berat helm ini cukup berat, nggak ada timbangan, tapi prediksi sekitar 1,6 kiloan kurang lebih. Untuk seri RX7X ini out of the box itu kalian cuma dapat helm, terus marshmallow, terus lubrikan, sama visor cembung, sama apa namanya, chin kerting yang lebih lebar. Untuk menggantikan helm ini kalian butuh mengeluarkan ekstra budget untuk membeli visor, membeli spoiler, karena ini semua tidak include di dalam paket pembeliannya. Jadi ya memang terkenal cukup pelit. Oke, kita kembali lagi ke helmnya. Untuk ukuran yang disediakan sama Arai itu ada banyak banget, dari XS sampai XO. XO itu artinya double XL ke atas. Itu namanya Arai yang size XO. Jadi XS, S, M, L, XL, double XL, triple XL itu ada. Cuman kalau dari shell size-nya itu dibagi menjadi beberapa, XS sama S sama, terus M sama L, terus XL sama double XL. Itu shellnya ada beberapa macam shell size, juga ada lebih banyak macam untuk inner size-nya. Untuk sertifikasinya, helm ini ada beberapa versi, ada yang Snell aja, ada yang Snell dan SNI, tapi intinya yang penting ada Snellnya, itu udah ori lah. Kalau SNI itu menjamin keorian dan juga menjamin after sales-nya kalau di Indonesia ini. Seperti itu. Untuk desain, dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu tidak ada banyak perubahan, karena bentuknya ya lonjong bulat begini aja, tidak ada sesuatu yang apa namanya terlalu berbeda signifikan gitu. Secara garis besar desainnya bulat, cuman untuk mengikuti kemajuan terutama di bidang aerodinamika balap, akhirnya si Arai itu memutuskan memberikan opsi berupa spoiler yang bersifat add-on atau tambahan, jadi bisa dilepas pasang dengan cukup mudah gitu. Tapi bagus sih spoilernya, nggak tajam banget tapi menambah efek aerodinamika yang baik. Setelah ngomongin desain tadi ya, by the way, RX7X ini adalah line up tertinggi atau flagshipnya Arai yang terbaru, karena yang sebelumnya ini, sebelum seri RX7X itu ada yang seri RX7RR5, RX7RR4, RX7RR3, tapi yang terbaru yang RX7X ini untuk pasar Indonesia dan Asia.
Kemarin tuh sempat baca-baca di websitenya Array, kayaknya ada RX7X apa gitu, RX7X Evo kalau nggak salah. Cuman secara overall dia masih pakai basis yang sama dengan RX7X, yaitu pakai sistem FastV. Ya, kalau saya sendiri sih mengkategorikan generasi helm Array itu dari jenis baseplate dan juga sidepodnya. Ya, intinya jenis baseplate-nya, karena itu berhubungan dengan mekanisme visor yang dipakai. Soalnya kalau misalkan nih apa namanya, perintilan seperti ini, diffuser, terus inlet ventilation IC duct itu bisa dioper-oper ke array yang lain. Cuman yang pasti tidak bisa dioper ke array antar generasi adalah baseplate dan visor, baseplate dan juga mekanisme visornya ini, itu nggak bisa dipindah-pindah. Kalau aksesoris yang lain, perintilan gitu masih bisa. Jadi begitu cara mengetahui ini array yang generasi apa, itu dari baseplate-nya saja itu sudah cukup untuk mengetahuinya. Oke, dari desain sudah ya, kita lanjut ke eksteriornya lagi. Desain yang bulat-bulat itu dipadukan dengan banyak sekali ventilasi yang tersedia di helm ini, mulai dari mount fan yang mekanismenya seperti ini dengan 2 step, brow fan di visor yang 2 step juga, terus ada IC duct di tengah ini 2 step juga digeser, sudah tidak klik-klik lagi, tapi masih klik sih. Terus ada diffuser yang 2 step juga dengan di slide. Terus ada juga outlet ventilation di bagian diffuser yang digeser, tapi ini nggak bisa karena sudah pakai spoiler. Terus outlet ventilation dari samping dan juga di neck roll-nya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 inlet. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5 outlet ventilation. Jadi untuk sirkulasi udara di Array ini bisa dibilang mantep gitu ya, adem, terjamin kesegaran di dalam helm ini dan nyaman tentunya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, nyaman, gak ada lawan Array. Terus kita geser ke bagian agak dalam, yaitu bagian neck roll. Seperti ini, agak kotor guys ternyata. Ya udahlah ya. Ini ada yang namanya emergency quick release buat yang pembalap-pembalap. Ini biasanya dipakai kalau pas ada rider balapan yang crash, itu bisa dilepas dengan mudah dengan hanya menarik kain oranye ini saja, jebret, chick pad akan terlepas, akan mudah dilepas. Terus untuk penguncian tentu saja karena dipakai di balap, jadi dia pakai sistem double D-ring yang ada detail tulisan Array-nya di sini. Kita lanjut masuk ke material inner linernya ya. Ada ya seperti biasa 3. Yang ini 3 material inner liner, yaitu fabric, ada meshnya juga, sama ada synthetic leather di bagian belakang, sama ada rubbernya 4, berarti 4 bahan di sini. Seperti biasa, fabric untuk kenyamanan, terus mesh untuk sirkulasi, sama leather untuk kesan mewah, sama rubber untuk sirkulasi udara, itu tambahannya. Terus apalagi bisa kita bahas dari helm ini? Oh ya, fitur. Walaupun gak ada tag wearable glasses, tapi helm ini wearable glasses guys. Jadi buat para pengguna kacamata yang pengen helm full face, Array ini juga salah satu helm yang enak dipakai bagi pengguna kacamata. Selain ada wearable glasses, ada juga fitur intercom ready. Ini Snell 2015 buatan keluaran 2016. Sudah ada slot intercom, jadi kalau kalian mau pasang intercom itu juga cukup nyaman. Walaupun kalau saya ngerasa sih sebaiknya ada sedikit customisasi ya, dan tidak semua intercom cocok di helm Array ini. Kenapa? Karena alurnya sedikit agak ribet untuk pemasangan kabel-kabelnya. Tapi intinya bisa, cuman disarankan untuk
intercom tertentu dengan mikrofon yang jenis wired, bukan yang boom ya. Dulu saya pernah coba pakai mikrofon yang boom, itu jadi lebih ngepres, lebih neken ke arah pelipis, jadi pelipis dan pipi jadi agak kurang nyaman, mengurangi kenyamanan. Jadi pastikan kalau mau pasang intercom di array itu pakai yang sistem mikrofonnya pakai sistem wire, pakai kabel. Terus kalau bisa sih ya pakai yang model-model apa namanya ya, pakai baseplate itu yang di samping itu. Kalau ya kita sebut merek aja, kayak Sena ataupun Cardo itu bagus sekali karena sistem mountingnya sama sistem koneksinya bagus, tidak meribetkan untuk pengguna helm array dan helm yang lain tentunya. Oke, itu aja sih kayaknya yang bisa dibahas ya dari luar. Terus dalamnya seperti itu. Innernya tentu saja ini semuanya bisa dilepas, tapi berbeda dengan helm-helm kebanyakan yang menggunakan mekanisme snap button atau ceklekan kancing itu. Kalau di arah itu pakai sistem jepit, jadi tidak ada snap button kecuali di bagian crown pad. Kalau crown padnya dia masih pakai snap button, tapi cheek padnya dia cuman diselipin, jadi cara lepasnya tinggal digeser saja seperti ini. Gimana sih? Nah intinya ditarik begini, nah dia akan terlepas. Tapi kalau klik gitu, nah dia sudah terpasang dengan sempurna. Oke, oh iya ada yang kelupaan. Di luar juga tentu saja ada mekanisme visor lock, karena dipakai balap jadi safety itu sangat amat number one. Terus ada juga tear off post yang bisa dikasih dual, bisa dikasih yang tear off post doang, jadi bisa dipasangin tear off, bisa dipasangin anti fog. Tapi yang visor saya ini cuman bisa untuk pasang tear off saja tanpa pasang anti fog lens gitu. Tapi kalian bisa cari opsi yang tear off post yang dual, bisa pasang tear off sekaligus anti fog lens. Itu saja penjelasan mengenai luarnya. Sekarang kita akan mencoba helm ini. Gimana fitmentnya? Yang saya tadi bilang nyaman gak ada lawan. Memang kalau menurut saya di kepala orang Asia, array ini memang nyaman. Size kepala saya 5758, jadi pakai ukuran yang M dan itu sangat amat ngefit banget. Tali di dirinya enak, lentur tapi kuat, gampang dipakainya. Fit bagus, lepas pasang kacamata juga enak, seperti itu dari depan. Fitmentnya sendiri memang betul-betul true fit, karena acuan saya dalam memilih helm yang lain itu dari array ini sendiri. Kalau misalkan array pakai M, helm yang lain juga mestinya M. Kalau misalkan ternyata tidak M, itu berarti helmnya yang tidak true fit. Tapi kalau array ini memang betul-betul true fit di saya, jadi jari nggak bisa masuk. Ini yang bener seperti nggak bisa masuk, susah. Terus pipi menjepit dengan sempurna, sama bagian belakang memeluk dengan sempurna juga. Jadi tidak terasa ada ruangan kopong di bagian kepala manapun. Jadi ini memang fitment yang paling mantap ya. Mantap sekali, baik di bagian samping, atas, depan, belakang itu semuanya ngisi, memeluk dengan sempurna. Jadi ini adalah acuan saya dalam memilih menentukan size helm dari brand-brand yang lain. Kayak misalkan saya udah punya array ini dari beberapa tahun yang lalu. Sebelum helm-helm yang sudah dibahas kemarin itu saya udah punya array duluan. Dan ini sebagai benchmark saya untuk menilai helm yang lain. Kalau ada helm merek dari brand A, B, C dengan size M dan fitnya bagus di saya, itu berarti true fit. Kalau misalkan ada yang ternyata ukurannya berbeda, itu berarti tidak true fit. Seperti contohnya
yang sudah dibahas kemarin itu ada NHK R1 Max, itu size M juga, itu true fit. Karena apa? Karena di sini pas, di belakang cukup memeluk, walaupun fitmentnya sedikit agak berbeda. Ya, berbeda karena harganya juga jauh berbeda. Tapi itu bisa dikatakan true fit karena fitmentnya pas sekali. Kalau dikasih size yang lebih kecil pasti nggak enak, kasih yang lebih gede juga akan sangat longgar. Jadi bisa dibilang NHK Mark I itu true fit. Nah, terus kasus yang kedua kayak di NGS S-Cross, di pipinya oke, tapi di bagian depan sama belakang masih ada yang kopong. Tapi pipi juga masih agak kurang dikit sebetulnya, berarti itu tidak true fit. Jadi sebaiknya downsize 1 jadi ke S kalau pakai NGS S-Cross. Begitu. Jadi ini adalah helm yang jadi acuan saya dalam menilai helm-helm yang lain. Kelebihan dari helm ini adalah yang jelas mantap, nyaman, sirkulasi udara bagus, terus relatif tampan, selera. Kalau saya memang suka yang simpel-simpel seperti ini, nggak terlalu suka yang terlalu agresif, jadi ini masuk di selera saya. Terus apalagi plusnya, mekanisme buka visor yang sudah mudah di RX-7X ini. Kalau yang di RX-7RR5 sulit sekali. Terus apalagi, perawatan bisa dibilang cukup mudah, cuman beberapa minus yang saya temukan dari merawat helm ini selama beberapa tahun adalah, ya kita semua tahu kalau eksteriornya array itu ringkih, jadi kepentok dikit bisa retak, kepentok dikit bisa pecah. Memang didesain seperti itu sama arraynya demi mengusung konsep glancing off yang terus mengalir, terus meluncur. Jadi part luar itu dibikin sesmooth mungkin, jadi sampai mengorbankan kekuatan, tapi yang penting kalian bisa meluncur gitu kalau terjadi apa-apa. Sama kemarin ini sempat mount fan-nya itu lemah, saya coba fix sendiri, ternyata tidak bisa, malah rusak. Nah, jadi akhirnya saya belikan baru. Harganya, spare partnya, kalau dibilang mahal enggak, tapi ya proporsional sama harga helmnya lah gitu. 700 ribuan kalau nggak salah waktu itu untuk mount fan yang sekecil ini. Terus itu juga ada sidepod di seri RR5. Saya ambilkan bentar. Dulu pernah punya seri SAI, walaupun bukan RR5 tapi Quantum J, livery di Salvo. Patah guys dalamnya, jadi nggak bisa nyangkut visornya. Ya, beda kan bentuk sidepodnya. Jadi yang versi SAI nggak bisa dipasang di VAS, begitu juga sebaliknya. Berbeda banget. Itu aja minusnya dari si array. Gimana, kalian sudah ada yang mempunyai array? Silahkan sharing-share juga di kolom komentar. Kalau yang baru mau beli array atau pengen beli array, semoga rezekinya lancar supaya bisa menikmati helm ini. Dan segitu aja video kali ini. Kalau suka boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike juga. Terus share video ke seluruh teman riding kalian. Komentar yang mau tanya-tanya, request soal helm apapun atau riding apparel, silahkan juga di kolom komentar atau ke DM IG juga boleh. Kalau nanti unitnya ada akan saya bahaskan di channel ini juga. Terus subscribe sekalian tombol lonceng, dan thank you sudah nonton. Ditunggu kunjungan kalian di video berikutnya guys. Dadah.